tentang ketiga lapisan ini. Jadi di bawah kulit otak, di bawah korteks ini, di bawah korteks otak manusia itu menurut para neurolog ahli otak terdiri dari 3 lapisan, ya, 3 tingkat, mulai dari ST sensory storage, kemudian short term memory, memori jangka pendek, dan long term memory, ingatan jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan di sini? Kalau Anda melihat atau Anda mendengar atau Anda meraba, maka apapun yang Anda lihat, Anda raba, Anda dengar, Anda baca sepintas, itu tersimpan di sensory storage, ST. Dan lamanya tersave di sensory storage itu 2-5 menit. Kalau kita naik mobil misalnya, kemudian membaca spanduk di depan Tamalan Rea misalnya, atau di depannya Umi, maka ketika mobil berjalan sampai di Unhas, apa yang kita baca tadi kemungkinan besar kita lupa, karena informasi itu hanya tersimpan di ST, sensory storage. Tetapi jika kita melakukan pengulangan, maka informasi itu berpindah dari sensory storage, pindah ke lapisan di bawahnya yang disebut dengan short term memory, ingatan jangka pendek. Karena kita baca, maka dia berpindah. Dan kalau dia berpindah ke lapisan kedua, maka informasi itu bisa bertahan 2-5 hari. Dan kebanyakan orang Indonesia menyimpan informasi itu di lapisan kedua otaknya, di long short term memory untuk kepentingan ujian, ulangan, dan seterusnya. Karena kalau ditanya soal yang sama untuk 1 bulan kemudian, soal itu dia sudah lupa kembali. Tetapi jika dia melakukan beberapa kali pemanggilan, beberapa kali pengulangan, maka informasi itu akan berpindah dari short term memory, ingatan jangka pendek, ke ingatan jangka panjang, long term memory, dan bisa bertahan seumur hidup. Saya yakin dan percaya bahwa peserta kuliah pagi ini semua menghafal Al-Fatihah dan tidak ada yang melupakannya. Meskipun barangkali dia sedang bermimpi, dia hafal juga. Kenapa? Karena Al-Fatihah dibaca 17 kali sehari semalam. Coba kalau ada ayat yang kita baca 17 kali sehari semalam, atau ada materi kuliah kita baca 17 kali sehari semalam, maka dia akan tersimpan seperti juga Al-Fatihah. Itu karena informasi itu sudah tersimpan di ingatan jangka panjang kita. Jadi sekali lagi bahwa di kulit otak korteks kita itu manusia memiliki 3 fungsi. Fungsi menangkap, fungsi motorik menggerakkan, dan fungsi asosiasi membayang-bayangkan. Kemudian dipindahkan ke sensory storage, seterusnya ke short term memory, lalu ke long term memory. Memang ada usaha-usaha untuk memindahkan informasi itu, termasuk dalam pembelajaran bahasa, misalnya dengan melibatkan siswa, maka muncullah teori siswa aktif, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian teori ketiga, jadi tari itu adalah manusia adalah makhluk pembelajar. Kemudian yang kedua, manusia memberita dirinya sendiri. Lalu yang ketiga dari teori apersepsi adalah manusia bereaksi terhadap lingkungannya jika ada stimulus. Ya, ada cerita, ada 2 guru sejarah yang akan mengajar. Ya, kedua-duanya ini ingin mengajarkan tentang prasejarah. Lalu sang guru menggunakan media atau alat pembelajaran yang sama-sama membuat gambar-gambar tulang-tulang, dan gambar dan tulang-tulang ini kemudian masing-masing ditanam di depan kelas. Tetapi yang berbeda dari kedua guru ini adalah guru yang pertama itu kemudian menambahkan bahwa besok kita akan belajar sejarah, kita akan melakukan penggalian untuk melihat benda-benda kuno, dan saya akan menyunting aktivitas kalian semua, dan film itu akan saya kirimkan ke orang tua kalian. Maka di kelas A, semua siswa ada yang bawa topi, kaos tangan, dan aktif menggali-gali semuanya, karena dirangsang dengan stimulus oleh sang guru. Tetapi di kelas B, hanya disuruh saja bahwa pergi gali di sana, dan banyaklah siswa yang malas, dan merasa bahwa tangannya akan kotor dan sebagainya. Jadi, perbedaan stimulus membuat reaksi kelas itu berbeda-beda. Itulah sebabnya ini filosofi Johann F. Herbart tentang apersepsi, bahwa siswa itu harus diberi rangsangan. Contohnya tadi dia membuat gambar-gambar lucu supaya dia ingat, dan dari situ dia akan paham. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat slide berikutnya, ini adalah evolusi manusia laki-laki dan evolusi manusia perempuan.
Ini kalau kita gambar ini agak lucu ya. Ini sedikit sangat gender ya, sangat melihat prioritas laki-laki. Terlepas bahwa kita percaya dengan teori Darwin atau tidak. Tentu saja sebagai kita juga orang Muslim, dan sebenarnya juga Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari kera. Kalau kita baca bab 5 dari teori evolusinya Darwin itu, Darwin tidak pernah mengatakan manusia berasal dari kera. Memang dia membuat teori seperti itu